Pernah dengar soal kota yang katanya nggak pernah tidur? Sebuah panggung raksasa buat jutaan mimpi, sekaligus jadi arena pertarungan. Kota dengan 1.000 wajah dan sejuta cerita. Selamat datang dalam penelusuran kita tentang Jakarta. Nah, dari sapaan hangat khas Betawi ini, kita mulai perjalanan kita. Jakarta itu kan panggung transformasi yang kayaknya nggak ada hentinya. Jadi biar kita benar-benar paham, kita perlu mundur sedikit, napak tilas ke masa lalunya, ngerasain denyut nadinya hari ini, dan ngintip sedikit persimpangan jalan yang ada di depannya. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Soalnya, buat ngerti Jakarta yang sekarang, kita harus sadar kalau kota ini tuh udah melewati banyak banget era, dan pastinya gonta-ganti nama juga. Tiap nama di lini masa ini tuh bukan sekedar ganti label loh. Ini tuh kayak chapter baru dalam buku sejarahnya. Dari Sunda Kelapa, sebuah pelabuhan rempah yang sibuk punya kerajaan Sunda, terus berubah jadi Jayakarta, artinya kota kemenangan, setelah direbut Fatahillah tahun 1527. Tapi kemenangan itu nggak lama. Tahun 1619, VOC datang dan mengubahnya jadi Batavia, pusat kekuasaan kolonial mereka. Nama itu nempel ratusan tahun, sampai akhirnya jadi di Jakarta di zaman Jepang, dan disempurnain ejaannya jadi Jakarta yang kita kenal sekarang di tahun 1972. Nah, di tengah carut-marut era kolonial Batavia, muncullah satu sosok legenda yang jadi simbol perlawanan. Si Pitung. Gini, buat penguasa kolonial, dia ini ya perampok. Tapi buat rakyat kecil, wah dia ini pahlawan. Sosok Robin Hood-nya Betawi yang berani melawan penindasan dan ngebela yang lemah. Semangat kayak gini nih yang kayaknya terus ada di DNA kota ini. Oke, cukup jalan-jalan di masa lalunya. Sekarang kita lompat ke masa kini. Gimana sih denyut nadi Jakarta modern? Apa yang bikin kota ini benar-benar hidup? Denyut nadi itu bisa kita lihat benar-benar menjulang gagah di Masjid Istiqlal. Namanya aja udah keren, Istiqlal, artinya kemerdekaan, sebuah simbol yang kuat banget. Dan bukan cuma soal megahnya sebagai tempat ibadah, tapi lokasinya itu loh, persis di seberang gereja katedral. Ini bukan kebetulan, ini sebuah statement tanpa kata-kata tentang toleransi yang jadi jantungnya Indonesia modern. Denyut nadi kota ini juga seliweran di jalanan, dalam wujud ondel-ondel. Kalian pasti tahu kan, boneka raksasa ini bukan cuma buat hiburan. Dulu, mereka itu dipercaya sebagai penjaga kampung, penolak bala. Filosofinya juga dalam. Wajah merah yang laki-laki itu simbol keberanian, dan wajah putih yang perempuan itu simbol kesucian. Tentu aja, cara paling asik buat kenal jiwa sebuah kota adalah lewat dapurnya kan? Coba deh bayangin gabus pucung dengan kuah keluaknya yang hitam pekat tapi gurihnya nendang. Atau tape uli, perpaduan manis ketan dan legit tape yang jadi simbol kehangatan keluarga. Dan jangan lupa, angetin badan pakai bir peletok. Eits, ini birnya orang Betawi, isinya rempah-rempah dan 100% tanpa alkohol. Dari tradisi yang umurnya ratusan tahun, kita lompat ke budaya pop yang viralnya baru kemarin sore. Citayam Fashion Week. Ini bukan sekedar tren fashion sesaat loh. Ini adalah momen di mana anak-anak muda dari kota penyangga merebut kembali ruang publik, mengubah trotoar Sudirman jadi catwalk pribadi mereka. Ini soal ekspresi diri. Tapi, di balik semua keriaan dan dinamikanya, cerita Jakarta sekarang lagi masuk ke babak yang paling genting, paling krusial. Megacity ini dihadapkan pada dua pertanyaan besar yang bakal menentukan nasibnya. Pertanyaan pertama, ini ancaman yang paling nyata, yang benar-benar mempertanyakan pijakan kaki kota ini secara harfiah. Sebuah isu yang udah jadi sorotan dunia. Coba deh, lihat angka ini baik-baik. 25 cm per tahun. Itu bukan salah ketik. Segitu cepatnya tanah di sebagian wilayah Jakarta Utara amblas. Ini salah satu yang tercepat di dunia loh. Penyebabnya ada dua. Satu, permukaan air laut yang emang naik. Dua, dan ini yang parah, penyedotan air tanah besar-besaran yang bikin tanah di bawah kita ini kayak kempes. Dan ini tuh bukan cuma angka di atas kertas ya, ini realita pahit yang dirasain langsung sama warga kayak Ibu Suhaimi. Rumahnya yang dulunya tinggi, sekarang posisinya ada di bawah permukaan laut. Cerita beliau ini jadi bukti nyata gimana rumah dan lingkungan hidup mereka pelan-pelan ditelan air. Di saat yang bersamaan, di tengah perjuangan melawan air, Jakarta juga lagi menghadapi pergeseran identitas yang luar biasa besar. Setelah ratusan tahun jadi pusat pemerintahan, kota ini harus siap-siap melepas statusnya sebagai ibu kota Indonesia. Tantangannya sekarang, gimana caranya bertransformasi jadi pusat ekonomi dan bisnis kelas dunia? Nah, ini yang bikin kita semua mikir.
Setelah hampir 500 tahun melewati berbagai penaklukan, perubahan, dan krisis, kira-kira apa ya babak selanjutnya buat kota yang dulu dijuluki Jayakarta, sang kota kemenangan ini? Mampukah dia menang lagi ngelawan tantangan terbesarnya? Sebelum kita tutup, kami penasaran banget nih. Kami kan bawain cerita ini dari Jakarta. Kalau kalian semua lagi nonton dari kota mana? Coba dong absen di kolom komentar ya. Seperti biasa, kalau kalian suka sama bahasan kali ini, klik tombol like ya. Kalau kurang srek, dislike juga nggak apa-apa, kami terima semua masukan. Tinggalkan jejak kalian di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan obrolan kita selanjutnya. Sampai jumpa!